Awal mula sih dari hobi ya, hobi terus kebutuhan pasti gitu. Jadi kita kembangin dari hobi ke bisnis. Jadi, halo sahabat tani, saya Abdul Rasman dari Harapan Pamulang yang terletak di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Di sini kami berbudidaya ikan nila dengan sistem RAS. Selain di nila juga kami di lobster air tawar jenis red claw gitu, dengan sistem yang sama, sistem RAS gitu, dengan media kontainer. Jadi kalau metode konvensional kan itu pengolahan airnya biasanya di pembuangan air berkala. Nah, kotoran bawah dibuang mungkin setiap hari, 2 hari sekali atau seminggu sekali, tergantung isinya apa. Misalnya itu lele atau nila. Nah, kalau sistem RAS itu nggak perlu untuk pengurasan air. Di sini tuh bisa sampai panen, terus airnya nggak perlu dibuang, bisa langsung masuk bibit. Jadi sistem RAS itu sendiri yang mengatur atau menjaga kualitas air itu sendiri agar selalu baik untuk tempat atau media ikan hidup. Keunggulannya itu kalau dicocoknya emang di perkotaan yang minim sumber air ya gitu, karena nggak butuh air banyak atau membuang air. Terus dari segi efisiensi waktu, kita cukup pemberian pakan aja setiap hari rutin, karena kalau airnya itu bagus, ikannya sehat, nafsu makannya juga tetap gitu. Pemberian pakan pun itu harus ada manajemennya ya, pemberi pakan yang teratur sampai panen, karena dengan syarat selama sistem itu atau filter RAS itu syaratnya terpenuhi dan SOP-nya dijaga, kualitas air itu akan terjaga juga. Jadi gitu, itu kelebihannya. Dan lagi-lagi efisiensi waktu sih, si waktu gitu, dan lebih cepat. Mungkin teman-teman bisa membandingkan ya, kalau di kami, pengalaman di kami itu dinilai dengan bibit 1 jari itu, untuk 1 jari itu biasanya kami rata-rata itu panen di 4 bulan. Terus kalau di 2 jari itu 3 bulan. Itu panen, maaf, itu panen parsial ya, itu panen pertama. Karena panen parsial itu kita memang ambil ukuran sesuai pasar, itu 4, 5, 6. Jadi ukuran itu kita masuk angkat, sisanya sampai besar. Terus jadi panen kemungkinan bisa seminggu panen lagi, 2 minggu lagi panen gitu, sampai itu habis, atau nanti digabung ke kolam berikutnya. Kalau tantangannya sih, kalau awal berbudidaya terutama sistem RAS ya, itu biaya pembangunan yang memang sih butuh waktu dan biaya. Tapi kan tujuannya buat nextnya ya, karena pre maintenance itu lagi-lagi nggak perlu repot-repot jaga kualitas air, itu tantangannya di situ. Terus ya lagi-lagi sama seperti petani-petani pemula lainnya mungkin yang saya rasakan itu ya, waktu belajar berbudidaya itu kan butuh waktu. Tantangannya seperti itu. Nah, untuk di sistem RAS itu kita lihat sendiri di sini. Di sini tuh ada beberapa chamber ya, yang terbagi ada 3 atau 2. 3 itu termasuk samteng ya, gitu. Yang 1 itu mekanik, filter mekanik. Kedua itu biologis. Yang ketiga itu udah samteng, itu penampungan air bersih. Di Harapan ini chamber 1 itu filter mekanis, itu jaring nelayan. Awal pertama kotoran kasar itu disaring gitu. Terus Harapan juga mendouble agar benar-benar optimal penyaringan kotoran kasar, yaitu di chamber kedua masih juga medianya itu jaring nelayan. Untuk pembersihannya ini kurang lebih tergantung dari banyaknya ikan dan umur ikan. Misalkan masih bibit itu bisa selama 2 bulan, baru 2 bulan rutin baru cuci. Kalau udah besar itu bisa kemungkinan sebulan sekali itu cuci gitu. Itu kan salah satu kelebihannya kan, cukup kita merawatnya di situ ya, selain makan gitu.
Mungkin ada teman-teman di luar sana juga yang udah pakai sistem RAS. Itu beda-beda penempatannya ya. Kalau di filter mekanik udah pasti itu yang pertama. Yang ketiga ini filter biologis, itu kami isi dengan pH buffer. Itu kulit kerang namanya. Itu untuk menstabilkan pH. Kalau dari pengalaman dengan kapasitas kolam di Harapan ini dengan pH buffer kurang lebih 50-60 kilo ya, itu habis dalam waktu 2 tahun. Itulah kelebihannya salah satunya. Jadi pH-nya stabil gitu. Itulah salah satu masalah di pembudidaya itu, masalah naik turunnya pH dalam media budidaya ya. Dengan sistem RAS ini pH dijaga dari chamber biologis ini yang isinya kulit kerang oyster. Kalau di Harapan ini ya bisa juga menggunakan yang sering dikenal orang tuh karang jahe ya, itu juga sama gitu. Yang tidak kalah penting ya, ini termasuk jantungnya sistem RAS, yaitu calmness di chamber biologis ini ya. Calmness ini kami pakai alternatif ya, karena calmness biayanya agak tinggi gitu ya. Kalau pakai calmness itu lebih bagus dibanding alternatif ini, yaitu tutup botol bekas gitu. Itu sama ininya apa, fungsinya, cuma ada kelebihan ada kekurangannya juga. Kelebihannya itu ya lebih murah costnya ya kan. Kekurangannya itu dia kan agak berat dibanding calmness ya. Jadi mau nggak mau aerasi untuk mengaduknya itu harus lebih tinggi, karena di media calmness ini wajib teraduk gitu, kayak gitu. Jadi bakteri nitrifikasinya bekerjanya lebih optimal seperti itu. Nah, di Caltes ini yaitu amoniak kan di setiap budidaya itu memang amoniak yang dihasilkan ya dari sisa pakan atau sisa kotoran ikan itu sendiri. Walaupun di chamber pertama mekanik itu kotoran pasarin, kandungan amoniak itu tidak hilang. Nah, di sanalah yang dirubah dengan bakteri nitrifikasi, yaitu amoniak menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat. Terus untuk memaksimalkannya lagi, itu kita ini pakai lampu UV untuk maksimalnya, untuk kualitas air yang di filter tadi, untuk mematikan penyakit-penyakit yang ada di air. Dan salah satu tadi yang mungkin lupa ditambah ya, kelebihannya sistem RAS itu jika mati lampu padam, dia masih aman untuk kurang lebih 3-6 jam gitu, di kolam, padatan kolam. Kalau di Harapan ini kepadatan itu per kubik 100 ekor sampai panen. Ternyata yang kami dapat dari coba-coba atau riset itu, yang paling ideal jangan terlalu padat, yaitu 100 ekor. Besarnya lebih cepat besar ya, dan meratanya itu lebih merata. Nila ini indukan pembibitan sama itu. Di sana tuh sebenarnya ada pasar juga. Indukan itu ada bibit, ada pasarnya. Itu bibit ibaratnya baru keluar menetas aja itu udah ada pasarnya. Misalnya baru umur 7 hari itu udah ada pasarnya, 7 hari 14 hari itu udah pasarnya. Atau bibit siap untuk pembesaran seperti ukuran 1 jari atau 2 jari. Itu juga dia membuka jasa atau konsultasi pembuatan sistem RAS atau kolam sistem RAS, kolam sistem RAS rumahan untuk
bisnis atau industri itu bisa kami bantu, mau itu jasa konsultasi rancangan aja atau itu sampai ke itu nanti dihubungin di kontak yang ada di deskripsi. Ada pelatihan nggak? Sebenarnya di Harapam ada pelatihan. Harapam itu sharing aja, tapi kalau yang mau pelatihan lebih intens itu silakan aja. Disarankan memang buka online dan offline juga, tapi lebih enak tuh di offline, langsung datang ke Harapam untuk pelatihan budidaya ikan nila dengan menggunakan sistem RAS. Ya, Harapam itu memang bercita-cita memiliki peternakan yang lebih lebih besar. Itu mau Harapam itu sendiri atau komunitas Harapam dan membesar gitu. Jadi karena untuk mendapatkan pasar yang lebih besar, memiliki produksi yang besar. Tujuannya sih produksinya itu.